Halo semuanya, masih bareng kita, mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Koperasi UMKM dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami Sarjana Ekonomi Magister Manajemen akan menemani malam Jumat kalian sampai dengan pukul 10 malam. Baiklah, adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu Koperasi Kewirausahaan. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Putu Alexia Kebon, saya absen 26. Perkenalkan, nama saya Nikita Juli Astuti, absen 18. Perkenalkan, nama saya Teguh Hadi Sito Gunawan, nomor absen 28. Rancangan materi yang akan kita bawakan pada presentasi kali ini adalah pertama, pengertian kewirakoperasian, yang kedua, fungsi dan tipe kewirakoperasian, yang ketiga adalah tugas kewirakoperasian, yang keempat adalah prasyarat kewirakoperasian. Materi yang pertama, pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha komparatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas. Koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Materi yang kedua, di sini ada fungsi kewirakoperasian. Fungsi kewirakoperasian itu ada 3. Yang pertama, kewirakoperasian rutin. Kewirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan administrasi. Yang kedua, kewirakoperasian admin. Di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari 2 kondisi yang berbeda dengan tugas utama wirakoperasi dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dari 2 kondisi yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga, kewirakoperasian inovatif. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ia selalu berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Materi yang ketiga, tipe kewirakoperasian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Kedua, kewirakoperasian manajer. Koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Tetapi, kendala yang dihadapi oleh manajer adalah keterbatasan kebebasan untuk bertindak. Ketiga, kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan perkembangan gerakan koperasi. Setiap kegiatannya memang diarahkan untuk memacu perkembangan koperasi. Nah, dan yang keempat, kewirakoperasian katalis. Katalis di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap perkembangan koperasi dan ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Tugas kewirakoperasian. Tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaing lainnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui yang pertama, mendudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Bila para petani membentuk koperasi, maka koperasi tersebut mempunyai kedudukan yang kuat di pasar. Bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi di tingkat atasannya atau koperasi sekunder, maka koperasi yang terbentuk akan mempunyai posisi yang lebih kuat di pasar atau dalam artian luas. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Tugas wirakoperasi yang kedua ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi seperti biaya pencairan informasi, biaya kontrak, biaya monitoring, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya risiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya transaksi. Yang ketiga ada pemanfaatan interliquid market.
Intelligent market adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar jika seorang produsen membutuhkan input dari penghasil input atau rumah tangga konsumen dan membutuhkan modal dari pembeli kredit. Bila produsen menghasilkan pendapatan itu akan digunakan untuk membeli input, membayar utang, dan mungkin ditabung. Yang keempat ada pemanfaatan trust capital. Trust capital secara sederhana diartikan sebagai pengumpulan modal. Hal ini mungkin terjadi pada koperasi karena usaha yang tadinya dilakukan sendiri-sendiri oleh para anggotanya sekarang dikelola bersama-sama dengan anggota lainnya. Yang kelima, pengendalian ketidakpastian. Upaya pengendalian ketidakpastian sangat dimungkinkan mengingat adanya pasar internal pada koperasi. Kalaupun ada kerugian karena muncul risiko dalam kegiatan operasionalnya, maka risiko ini akan ditanggung bersama-sama sehingga biaya risiko peranggotaan menjadi rendah. Yang keenam, penciptaan inovasi. Inovasi pada koperasi sangat dimungkinkan mengingat banyak yang berkompeten terhadap pertumbuhan koperasi. Tugas wirakoperasi dalam hal ini menciptakan inovasi yang baru dan menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Yang ketujuh ada pengembangan manfaat partisipasi. Keunggulan koperasi dapat diperoleh melalui partisipasi, baik partisipasi kontributif dalam penyerahan keuangan dan pengembalian keputusan maupun partisipasi intensif dalam hal pemanfaatan pelayanan koperasi. Yang kedelapan, menciptakan ekonomi of scale. Ekonomi of scale adalah penghematan pada koperasi yang ditimbulkan oleh penambahan kapasitas produksi. Penghematan tersebut sangat dimungkinkan karena penambahan anggota berarti bertambahnya kapasitas produksi di koperasi. Kebutuhan bahan baku bertambah dan koperasi dapat membeli bahan dalam jumlah besar. Syarat kewirakoperasian. Prasyarat keberhasilan wirakoperasi adalah sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan. Yang pertama, melalui kegiatan inovatif atau penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja atau berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja atau waktu kerja yang diperpanjang. Tipe inovasi ala Skepter tentang kegiatan kerja yang meliputi: pertama, pembuatan dan pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru, pembangunan metode produksi baru, menciptakan tata laksana produksi dapat di bidang industri, pembuatan prasarana baru, pencarian sumber pembeli baru. Materi selanjutnya adalah fungsi inovasi. Fungsi inovasi ini dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan kerja meliputi: 1. Mengenai keuntungan atau manfaat dari kombinasi baru. Yang kedua adalah evaluasi keuntungan yang terlangsung dalam kombinasi baru itu, seperti pembiayaan, teknologi, dan perencanaan pembangunan tempat-tempat produksi. Selanjutnya, pengadaan pendidikan dan memimpin tenaga kerja. Selanjutnya, negosiasi dengan pemerintah badan atau resmi yang berwenang. Materi selanjutnya adalah kendala kewirakoperasian. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang kewirausaha koperasi dihadapi pada kendala sebagai berikut. Yang pertama adalah kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum, jadi inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif. Kemungkinan inovatif yang diperoleh harus ditemukan dan dilaksanakan penerapannya. Untuk itu, diperbolehkan kemampuan baik personal maupun organisator. Yang ketiga adalah kalaupun kemungkinan inovatif tertentu tidak terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seorang atau kelompok, maka perseorangan atau kelompok belum memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi tersebut. Sekian presentasi dari kami tentang kewirakoperasian. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.